Ya ini itu mereka nggak menyadari ya, sudah terlalu karena apa? Saya rasa ini karena terlalu egois ya, egois bahwa dia sudah benar sekali dan orang lain salah, sehingga dia mendirikan dogma, ya sudah mulai menafsir sendiri, ya menyalahkan gereja Katolik. Ya. Mereka sudah tidak menyadari, sudah jauh daripada ajaran Tuhan sendiri, melenceng jauh ya. Sebenarnya mereka harus melihat apa tujuan daripada pewahyuan kepada Tuhan Kristus ya. Yesus pasti ingin mengabarkan kabar baik satu gereja dan tidak boleh terpecah. Mereka harus menyadari ini, tapi saya tidak tahu apa yang menguasai mereka, roh apa yang menguasai mereka sehingga mereka katakan dia yang benar, saya yang benar, ini salah, ya ini salah, hanya mendirikan dogma, ya. Nah, ini yang masalahnya di sini. Roh Kudus yang mana, gitu? Roh Kudus apa? Roh Kudus ini roh mana? Roh pemecah atau pemersatu? Ya ini harus disadari gitu. Jadi saya rasa para komunitas gerejawi yang sudah terpecah harus menyadari dan merenungkan, ya, merenungkan kenapa sampai satu, kenapa banyak begitu demon, kedua selalu bilang Roh Kudus yang mana, ya harus dipertanyakan dalam diri sendiri sehingga mereka menyadari gitu, ya. Ini saya rasa karena ego ya, ego yang nomor satu di atas segalanya gitu, Bang. Iya, ya benar ya. Ya, saya mau minta maaf dulu ya, mungkin suaranya yang kurang bagus sehingga para pendengar mungkin mendengar dengan baik ya, karena ada problemnya sinyal sedikit. Ya benar itu Bang, semacam Bang bilang tadi. Memang itu jadi masalah kalau tiap orang punya klaim-klaim sendiri. Tetapi untuk membuktikan bahwa Roh Kudus itu benar-benar menerangi satu orang dan menerangi yang lain, itu kayaknya agak sulit juga ya Bang ya. Ya. Apakah dia benar ya? Apakah tafsiran itu memang benar-benar dibimbing oleh Roh Kudus atau keinginan pribadi atau karena rasa tidak suka dengan orang punya tafsiran atau gimana? Ya, itu Ya, salah bagaimana satu. menurut Abang? Ya, satu egois, merasa diri pintar, ya, melebihi bapak-bapak gereja itu terutama. Ya, uh, sebenarnya ya mereka waktu menafsir kitab suci itu tidak bisa ditafsir dengan sendiri. Ya, harusnya minta bimbingan Roh Kudus dan tidak cepat untuk berkata-kata. Ya, jangan menafsir ini langsung pasti begini ya. Seperti salah satu ya teman kita lihat channel yang menuduh bahwa berani mengatakan bahwa ini salah satu contoh aja Bang ya, saya tidak menyimpang. Dia menafsir kitab suci dan mengatakan bahwa Maria berdosa, Bunda Maria berdosa. Saya tanya di mana? Dia bilang itu Maria bernyanyi, lantas bersuka cita karena Allah juru selamat. Ini tafsir bagaimana gitu kan? Jadi mengatakan pokoknya orang yang membutuhkan juru selamat pasti orang yang berdosa. Ini hanya menunjukkan satu pemikiran yang salah gitu. Ini salah satu contoh Bang. Ya, jadi merasa pintar, tidak membaca konteksnya secara menyeluruh. Ya. Nah, Putus. kalau Bapak gereja itu membaca kitab suci, orang-orang uskup kita yang para pengajar pasti membaca kitab suci bukan dalam satu bagian, tapi terkait dari atas dan sampai bawah, dari kitab ini ke kitab ini. Semua tersambung harus baru bisa mengambil satu kesimpulan. Mereka tidak mungkin per ayat saja, lantas ya sudah final gitu. Gitu Bang, kira-kira seperti itu ya. Halo, suaranya kecil Bang. Suaranya kecil Bang. Halo. Ya benar-benar Bang. Ya, bagus, Ya, bagus. memang kita lihat itu memang nyata ya. Itu nyata sekarang. Nyata sekarang yang terjadi ya. Banyaknya pemikiran-pemikiran, banyaknya ya munculnya ribuan pemikiran yang menghasilkan banyak gereja juga ya.
banyak gereja juga. Dan ini memang sungguh disayangkan sebetulnya ya. Sehingga orang lain melihat ada pertentangan antara satu dan yang lain ya di dalam kekristenan itu sendiri. Ya, sebelum melanjutkan pembahasan kita, sapa dulu Adik Breviary siapa nih? Army. Shalom Adik. Iya, shalom. Oke. Adik pasti sudah mendengar pembahasan kita dari tadi ya. Jadi saya minta ya sebelum ke Bang Malaikat sebentar, saya minta tanggapan dulu dari Dek Dion. Oke, ini tadi temanya gema-gema Pak suara saya Pak. Oke. Ya. Mungkin Bang Korpus ada itu ya, mungkin ada nyalakan speaker satu lagi untuk tahu itu dikecilin aja mungkin. Supaya nggak gabung. Mungkin mic-nya nggak dimatikan itu, Bang. Oke, saya akan matikan supaya ya yang lain agak jelas Pak saat bicara. Oke, sudah terdengar suaranya? Sudah bagus. Oke, kalau ini temanya tadi kalau saya lihat magisterium dan umat awam Katolik dalam menafsir kitab suci apa bedanya? Mungkin memang sudah dijelaskan oleh Pak Korpus Kristi dari sebelumnya sudah kita simak ya. Saya mungkin mau memberi tanggapan sedikit dan menambahkan sedikit. Jadi begini, Gereja Katolik itu seperti yang tadi dibilang kalau nggak salah kan sumbernya ini nggak hanya dari kitab suci, jadi sumber ajaran ya. Itu nggak hanya dari kitab suci. Selain dari kitab suci ada dari magisterium dan tradisi suci. Magisterium itu apa? Pasti sudah dijelaskan Pak Om Korpus Kristi ya. Nah, kalau tentang tradisi suci itu seperti tanda salib lah. Kita lihat sejarah tanda salib sudah ada ya dari sejak zaman bapak-bapak gereja itu. Ada itu di Wikipedia maupun di banyak PDF yang menjelaskan itu. Jadi mungkin kita pernah menemukan ada orang yang mengatakan, orang Katolik ini jarang baca Alkitab, nggak tahu Alkitab apa. Orang Katolik ini lebih mementingkan tradisi atau apa daripada Alkitab. Itu dia keliru. Tentu saja keliru karena dia tidak belajar secara gamblang. Dia tidak tahu malah yang memang mengumpulkan atau istilahnya itu merangkum Alkitab itu kan Gereja Katolik. Lalu baru dikanonkan abad keempat kalau nggak salah saya lihat itu. Nah itulah. Karena dia tidak belajar sejarah, jadinya maaf saya bilang menjadi keliru, bahkan menjadi bodoh. Seperti memang banyak tuduhan seperti itu. Selain tuduhan tadi, selain tuduhan orang Katolik jarang membaca Alkitab, banyak juga tuduhan bahwa sumber Katolik itu bukan dari lebih mementingkan yang lain-lain daripada Alkitab. Menurut saya itu juga keliru lah. Itu seperti yang tadi saya bilang kan memang sumber Katolik nggak hanya dari Alkitab. Kalau kita sumbernya dari hanya Alkitab, itu tidak lengkap. Menurut saya Alkitab tidak terlalu lengkap. Jadi sumber-sumber ajaran tidak akan lengkap dong. Mengapa Katolik juga sumber dari tradisi suci dan magisterium? Karena itu memang ada sejak dulu. Yang menafsirkan siapa? Dari awal juga dulu dari gereja. Dari awal mula dari bapak-bapak gereja itu magisterium itu sudah ada Pak. Sudah ada Mas. Sudah ada. Jadi saya rasa jika misalnya kita menemukan orang-orang yang memfitnah Katolik secara instan seperti itu. Mengapa saya bilang secara instan? Karena itu tadi dia tidak mempelajarinya secara gamblang. Ya kita tinggal tanggapi saja. Tapi tanggapinya jangan terlalu kita tanggapi pelan-pelan, baru awalnya pun dia mengerti. Tanggapi sedikit-sedikit. Kalau
banyak dia malah semakin tambah keliru kan. Yang ketiga, ini saya punya beberapa poin. Magisterium, dan saya juga menyerukan supaya pada umat Katolik, kalau kita membaca suatu ayat di Alkitab, itu lebih baik kita jangan menafsirkan secara pribadi. Karena saya lihat banyak seperti itu di tempat-tempat di dekat rumah saya ini, di lingkungan saya ini ada ya orang kayak gitu ya. Dia mendengar ayat tentang yang contohnya seperti tentang Lukas berapa yang dijelaskan bahwa saudara Yesus ada berapa gini. Nah, di situ ia menafsirkan bahwa saudara yang dimaksud itu saudara kandung. Padahal kan keliru kan. Kalau kita lihat di magisterium, yang dimaksud itu belum tentu saudara kandung, tapi bisa saja saudara sepupu, saudara ponakan, atau yang lain-lain. Gitu loh. Nah, jadi mungkin kita tidak bisa menafsirkan tafsir secara sendiri. Mungkin ada yang menyimak ini nanti bilang ke saya, ini kan sudah jelas atau apa? Buktinya sudah jelas memang, tapi masih banyak umat Katolik yang menafsirkan kitab suci itu secara pribadi tanpa magisterium. Jadi kan seperti gereja sebelah lah, karena mereka tidak punya magisterium, jadi mereka main tafsir saja. Dari tafsir Alkitab, dari Alkitab gereja Katolik dengan Alkitab gereja-gereja yang lain, itu saja tafsirannya sudah beda. Apalagi kita tafsirkan secara pribadi, nanti malah akan muncul lebih banyak lagi kan tafsiran. Begitu saja mungkin. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Dedion ya untuk pendapatnya. Nah, saya mau katakan sekali lagi ya Dedion. Memang benar Dedion, kalau mau tafsir itu harus itu magisterium ya. Tetapi bukan dalam arti kita umat awam tidak boleh menafsirkan. Kita boleh, tapi bukan untuk membangun dogma, membangun ajaran gereja, tapi kita untuk mengambil pesan-pesan spiritual, pesan-pesan rohaninya untuk hidup kita. Ya. Ya, saya mau tegaskan lagi ya, Dedion bilangnya. Memang karena banyak orang yang mengatakan, yang menganggap bahwa kita ini lebih menghormati paus ya. Papis bilang, menghormati paus, menghormati magisterium gereja. Dan menganggap bahwa magisterium gereja atau paus itu lebih tinggi. Ya, pemimpin gereja lebih tinggi daripada kitab suci, sehingga kita mengikuti apa yang dikatakan oleh magisterium ya, oleh kitab suci ya. Nah, oleh pemimpin gereja. Padahal sebenarnya ya, di dalam Dei Verbum ya, dokumen Konsil Vatikan kedua, Dei Verbum nomor 10, itu dijelaskan sangat jelas Bapak. Dengan mengajar gereja itu tidak berada di atas sabda Allah, tidak berada di atas kitab suci, tetapi melayani kitab suci. Jadi fungsi dari magisterium gereja ya, fungsi dari magisterium gereja itu untuk melayani sabda Allah ya, untuk melayani kitab suci, sehingga tafsir kita boleh disebutkan sebagai suaranya kecil bang, suaranya mau menghilang, ya bang ya. Ada lagi. Bang, suaranya menghilang bang. Halo bang. Ya, bagus, silakan. Oke. Sekali lagi saya katakan tadi ya, kita bukan tidak, kenapa kita harus mengikuti mengajar gereja, supaya karena mereka lah yang menjaga ajaran gereja yang benar ya, menjaga penafsiran kitab suci yang benar, sehingga tidak terjadi pertikaian antara satu dengan yang lain ya. Dan ini sangat penting karena mereka lah yang melayani gereja untuk menjaga ajaran iman ya. Sebelum kita melanjut lebih jauh, saya sapa dulu ya Bang Naga. Shalom Bang.